Ada yang bisa tembus Iron Dome, inilah roket-roket canggih buatan Hamas yang buat Israel ketar-ketir. Stoknya masih cukup untuk porak-porandakan negeri Zionis selama 2 bulan. Konflik Israel-Palestina tidak dapat dipisahkan dengan adanya peran dari Hamas. Hamaslah yang selama ini banyak membalas serangan Israel. Melansir dari kontan.co.id, selama sepekan terakhir, Hamas telah meluncurkan 3.000 roket. Diyakini bahwa Hamas masih memiliki ribuan roket yang siap untuk memporak-porandakan negara Zionis. Karenanya, Israel dibuat ketar-ketir dengan senjata-senjata milik Hamas. Diberitakan Jerusalem Post, Hamas sendiri awalnya sama sekali tidak mampu membuat roket. Dulu, Palestina memiliki roket dari Iran atau sekutu asing lainnya yang diselundupkan melalui laut atau melintas perbatasan Sinai Gaza. Ogah ketergantungan dengan negara lain, Hamas akhirnya mempelajari sendiri bagaimana untuk membuat roket. Mereka belajar selama bertahun-tahun dari roket Iran dan mengembangkannya menjadi versi mereka sendiri. Akhirnya terciptalah rudal Qassam yang jangkauannya tidak begitu jauh. Kendati demikian, hal itu sanggup membuat Israel terkejut mengingat Hamas membuat roket tersebut dengan keadaan serba terbatas. Seiring berjalannya waktu, roket-roket buatan Hamas semakin canggih, daya ledakan semakin besar dan jangkauan semakin bervariasi. Roket tersebut kebanyakan dipakai saat konflik pada 2014. Roket jarak pendek buatan Hamas yang pertama kali terungkap pada 2019 diyakini sudah ada sejak 2001. Intelijen Israel memperkirakan Hamas memiliki lusinan roket dengan jangkauan 100-160 km. Roket jarak jauh milik Hamas misalnya R-160, M302D dan M302B. Dengan jangkauan tersebut, roket itu bisa menjangkau sebagian besar wilayah Israel, bahkan lebih jauh. Diperkirakan Hamas memiliki ratusan buah roket jenis jarak jauh tersebut. Berbeda dengan roket jarak jauh yang jumlahnya hanya ratusan, roket jarak pendek buatan Hamas ada ribuan. Roket yang memiliki jangkauan 70-80 km tersebut justru lebih ditakuti oleh Israel, sebab roket tersebut bisa menyasar tempat yang penting seperti Tel Aviv, Bandara Ben Gurion, dan Yerusalem. Roket tersebut diantaranya J-80, M75, Fajr 3, Fajr 5, dan generasi kedua M75. Di antara roket tersebut ialah Fajr 3 dan CJ-55 yang paling ditakuti, sebab baru-baru ini CJ-55 berhasil menembus sistem pertahanan rudal kebanggaan Israel, Iron Dome, dan menewaskan 2 orang. Saking menakutkannya, intelijen Israel bahkan mengingatkan untuk mewaspadai roket buatan Hamas. Diyakini ada stok sekitar 14.000 roket milik Hamas dan PIJ yang diperkirakan cukup digunakan untuk menyerang Israel selama 2 bulan. Dunia terkejut, helikopter IDF Israel jatuh di Laut Mediterania. 2 pilot yang tewas sempat ditarik dari air. Begini kejadiannya. Helikopter pasukan pertahanan Israel dilaporkan jatuh di Laut Mediterania lepas pantai Haifa pada Senin 3 Januari 2022 malam. 2 awak terdiri dari pilot dan kopilot IDF tewas dalam insiden itu. Dalam keterangannya, IDF Israel menyebut helikopter maritim IAF atau Atalef jatuh ke Laut Mediterania. Dilepas pantai Haifa selama penerbangan pelatihan, seorang pengamat udara dan 2 pilot berada di dalamnya. Di tempat kejadian kecelakaan, korban sempat mendapat pertolongan pertama dari polisi laut Israel. Kedua awak sempat ditarik dari air laut, namun kedua pilot dinyatakan tewas sedangkan pengamat udara terluka dievakuasi ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab helikopter itu, penyidik masih menentukan ada kesalahan teknis atau alasan lain. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan 2 pilot militer yang tewas dalam kecelakaan helikopter adalah pilot yang terbaik untuk bangsa Israel. Kini Israel telah kehilangan pilot terbaiknya. Ini adalah malam yang sangat menyedihkan. Atas nama warga Israel, saya menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga mereka yang tewas dalam kecelakaan helikopter dan pemulihan yang cepat bagi petugas yang terluka, kata Bennett pada Selasa 4 Januari 2022.
Pilot Angkatan Udara yang kehilangan dalam kecelakaan itu termasuk yang terbaik di antara kami. Rakyat Israel tidak akan melupakan kontribusi mereka siang dan malam untuk keamanan nasional kami, ujarnya. Helikopter yang jatuh adalah Eurocopter AS-565 Panther, dikenal oleh IAF sebagai Atalef atau kelelawar. Helikopter ini digunakan terutama untuk misi di laut karena mampu mendarat di kapal rudal Angkatan Laut Israel. Kabar mencekam, Israel dan Hamas sambut tahun baru dengan saling mengirim serangan udara. Begini kronologinya. Perang akan dimulai kembali. Serangan udara antara pasukan pertahanan Israel atau IDF dan kelompok Hamas mengawali tahun baru 2022 di jalur Gaza. Israel Defense Forces dilaporkan telah meluncurkan serangan udara yang menargetkan Hamas jalur Gaza pada Minggu dini hari waktu setempat. Serangan tersebut dikatakan sebagai balasan atas serangan 2 roket yang ditembakkan Hamas dari situs Qadisiyah di Gaza. Itu merupakan fasilitas pembuatan roket untuk Al-Qassam. Saat kembang api menerangi langit untuk merayakan tahun baru 2022 di seluruh dunia, jenis api berbeda datang dari Gaza. Sebagai tanggapan, kami baru saja menyerang situs Hamas di Gaza, termasuk situs pembuatan roket dan pos militer, kata IDF di Twitter. Serangan Israel dilakukan menggunakan helikopter dan tank yang membombardir garis pantai Gaza. Di sisi lain, di perbatasan sebelah timur Khan Younis, Hamas meluncurkan tembakan senapan mesin ke arah jet tempur milik Angkatan Udara Israel. Sementara itu, puluhan pemukim Israel memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Minggu 2 Januari. Melalui sebuah pernyataan, Departemen Wakaf Islam yang dikelola Yordania mengatakan para pemukim itu memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa melalui gerbang Al-Mukharbah di bawah perlindungan polisi Israel. Departemen Wakaf Islam menjadi pengelola sejumlah tempat suci umat Islam di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa adalah masjid tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Masjid tersebut sempat menjadi kiblat salat umat Muslim di seluruh dunia sebelum akhirnya pindah ke Ka'bah, Masjidil Haram, Makkah ataupun Arab Saudi. Umat Yahudi menyebut kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai Temple Mount, salah satu situs tersuci mereka. Israel telah menduduki wilayah Yerusalem secara ilegal sejak Perang 1967 lalu. Dikutip dari kantor berita Anadolu, Tel Aviv mencaplok seluruh kota suci bagi tiga umat itu pada tahun 1980 dalam sebuah langkah yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Sejak 2003, Israel mengizinkan warganya masuk ke kompleks itu hampir setiap hari. Meski menjadi situs suci umat Yahudi, Israel melarang warganya untuk beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa.